tes di Pusat Pemetaan Upah Bumi dan Toponim. Di PIG ini terdiri dari tiga bidang atau tiga pokja. Ada pokja pengumpulan yang biasanya berkaitan dengan, kalau teman-teman asistensi itu asistensi peta dasar tentang sumber data, citra satelit, pengukuran GCP, ICP, ortorektifikasi, itu berada pada di pokja pengumpulan DG dan IG ini di tempat saya. Kemudian yang kedua adalah pokja pengolahan DGIG. Ini teman-teman kalau asistensi digitasi peta garis, nanti konsultasinya dengan teman dari pokja ini. Dan ketiga pokja toponim dan verifikasi IG partisipatif. Biasanya kalau untuk asistensi digitasi juga pada bidang ini, karena kan yang kita periksa itu ada berkenaan dengan citra orto, kemudian digitasi, ada lagi tentang data toponim. Makanya yang meriksa terdiri dari beberapa pokja ini. Kemudian untuk teman-teman yang asistensi dengan untuk unsur batas wilayah, biasanya dengan pusat pemetaan batas wilayah, masih sama-sama dalam deputi informasi geospasial dasar. Dan untuk garis pantai biasanya dengan pusat pemetaan kelautan dan lingkungan pantai, seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya bahas secara teknis, akan sedikit saya gambarkan ulang bagaimana alur verifikasi untuk pembuatan peta dasar ya, seperti itu. Karena saat ini berdasarkan PP nomor peraturan BIG nomor 18 tahun 2021, jadi untuk mekanisme asistensi itu saat ini terdiri dari ada dua, yaitu asistensi sesuai dengan mekanisme persetujuan penggunaan IGD, dan kedua adalah permohonan persetujuan untuk pembuatan IGD. Jadi masing-masing tahapan ini ada ketentuannya seperti itu. Ada dua di sini berdasarkan untuk penyelenggaraan IGD nomor 11 tahun 2020. Jadi BIG ini untuk penyusunan peta dasar ada dua metode ya. Yang pertama disediakan oleh badan yang membidangi informasi geospasial atau BIG. Kegiatan ini biasanya dilakukan swakelola atau kontrak dengan pihak ketiga. Di sini ketersediaan data geospasial dasar dan IGD itu terjadi di sini, atau oleh pihak lain penyelenggara IGD. Jika data geospasial dasar atau IGD di BIG tidak tersedia, maka pihak lain seperti contohnya pemerintah daerah atau kementerian lembaga atau mungkin dari pihak lain bisa menyalurkan IGD. Dengan penyelenggaraan ini diatur dalam Perbik nomor 18 dan dalam PP 45. Ada dua mekanisme persetujuan penggunaan atau persetujuan pembuatan IGD. Jadi pada prinsipnya ada dua tahapan ya. Misal pada persetujuan penggunaan ini istilahnya daerah atau mungkin user itu sudah punya data lengkap, sudah ada data geospasial dasarnya, citranya sudah orto, kemudian sudah ada data peta dasarnya, sudah mengambil data-data dan lain-lain. Kalau teman-teman itu sudah yakin peta dasar dan citranya itu sudah sesuai ya, itu bisa langsung mendaftar pada permohonan persetujuan IGD ini. Kalau dengan mekanisme ini, nanti setelah mendaftar selama 10 hari akan langsung mendapatkan rekomendasinya apakah peta itu dianggap sesuai dengan standar BIG, jadinya dapat digunakan, atau belum sesuai. Kalau belum sesuai berarti nanti dari pihak yang melakukan permohonan ini harus memperbaiki lagi. Jadi proses ini hampir sama dengan asistensi, tetapi nanti daerah tinggal mengirim data, kami ngecek 10 hari tanpa ada konsultasi dan lain-lain, nanti kami keluarkan suratnya seperti itu. Kalau misal daerah sudah yakin datanya itu sudah betul sekali. Nah, misalkan kemudian kalau untuk yang tahap skema yang satu adalah permohonan persetujuan pembuatan IGD. Di sini misalkan daerah itu belum siap datanya, jadi masih perlu ortorektifikasi, perlu pengukuran GCP, perlu digitasi. Nah, itu sebaiknya menggunakan mekanisme ini, permohonan persetujuan pembuatan IGD. Dan kenyataannya memang saat ini hampir 90%-an dari permohonan asistensi yang kami terima itu sebagian besar pada permohonan persetujuan ini. Jadi karena masih belum banyak yang siap, tapi ada juga yang siap, ada yang belum siap, seperti itu. Nah, di sini pada tahapan ini kelebihannya pada setiap tahapan
teman-teman itu ada proses, istilahnya proses pendampingan dari BIG seperti jadi ada supervisi dari pusat-pusat dan mungkin Pokja atau bidang yang membidangi tadi, misalkan untuk pendampingan pada sumber data nanti didampingi oleh dari Pokja pengumpulan, untuk pendampingan untuk digitasi dari Pokja pengolahan, sedangkan untuk garis pantai tadi dengan PPLP dan batas wilayah dengan PBW. Masing-masing sesi asistensi itu sudah ada asisten yang dedicated, jadi salahnya teman-teman dari misalkan yang menyusun RDTR Pansela Tengah katakanlah seperti itu ya, nanti misalkan sudah dapat penjadwalan, otomatis dari awal asistensi sampai selesai itu orangnya sama, tidak ada perubahan seperti itu. Nah, selama pendampingan ini dari awal sampai selesai nanti sama keluarnya surat rekomendasi penggunaan IGD. Cuma prosesnya berulang-ulang karena ada proses misalnya pendampingan dan bimbingan teknis seperti itu. Dari data itu setelah divalidasi akan menambah ketersediaan dari data geospasial dasar dan informasi geospasial dasar dari BIG. Oke, jadi tahapannya seperti ini ya. Tahapan umum pada saat teman-teman melakukan asistensi itu ternyata memang dalam masuk pada skema yang bawah ini pada saat ini. Kemudian untuk permohonannya ada dua jenis ya. Kalau penggunaan itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti surat permohonan untuk penggunaan, dan ada spesifikasi IGT yang akan dibuat, misalkan akan membuat peta pola ruang dan struktur ruang untuk RDTR. Jadi di sini spesifikasinya untuk pembuatan peta RDTR, sehingga nanti bisa disesuaikan data geospasial dasar dan IGD yang dibuat harus sesuai dengan skala IGD yang akan dibuat nanti, seperti itu. Jadi misalkan akan membuat RT/RW, spesifikasinya beda dengan pembuatan RDTR, di masing-masing jenisnya itu berbeda. Ini hampir sama dengan penggunaan, di pembuatan juga sama, cuma nanti mungkin untuk judul suratnya beda, persetujuan penggunaan atau persetujuan pembuatan. Nah, kalau dari pengalaman saat ini ya, kadang teman-teman yang melakukan pendaftaran itu lama dilakukan balasan, tidak lama dilakukan penentuan asisten dan penjadwalan karena biasanya tidak lengkap datanya ada, atau mungkin biasanya karena data dokumennya tidak lengkap, misalkan suratnya kurang jelas, atau mungkin data-data kelengkapan tadi seperti data yang ditentukan ini tidak komplit. Biasanya akan dibalas lagi oleh tim admin agar melengkapi data-data sesuai dengan yang disyaratkan. Kemudian nanti setelah membalas baru kami email ulang. Nah, seperti itu biasanya tahapannya yang agak lama di situ. Kalau saran saya sebaiknya selain melengkapi data-data ini juga dilengkapi tadi sekalian dengan link untuk menyimpan data, atau misalkan bisa pakai Google Drive atau dari Cloudlight, dari Dropbox dan lain. Linknya sudah harus sebaiknya linknya disampaikan langsung pada saat mengirim email. Jadi istilahnya data yang diasistensikan itu sudah siap. Kemudian ada kasus misalkan teman-teman itu asistensi, dalam sekali asistensi itu untuk 3 WP katakanlah, sumber datanya menggunakan satu scene atau satu mosaik orto katakanlah untuk RDTR, mungkin Pansela Tengah dan Pansela Barat seperti itu, menggunakan sumber yang sama bisa. Jadi untuk asistensinya, nah, untuk folder di cloud yang disampaikan itu ada 3 folder, folder sumber data sendiri, kemudian folder IGD Pansela Timur sendiri, Pansela Tengah sendiri, Pansela Timur sendiri, atau mungkin Pansela Barat sendiri. Jadi ada masing-masing terpisah, jangan IGD-nya itu tercampur, sehingga pada saat penentuan asistensi nanti biasanya untuk sumber data 1 orang, untuk yang IGD ada IGD, batas admin, dan garis pantai ada 2 orang sesuai dengan WP yang akan atau peta dasar yang akan dibuat, seperti itu. Biasanya yang lama pada tahap awal seperti ini, karena memang antrian di BIG itu cukup banyak, sehingga sebisa mungkin dari tahap awal itu sudah siap untuk data yang akan diasistensikan dan kelengkapannya, jangan sampai berulang-ulang. Oke. Nah, untuk yang diperiksa mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini ada data jaring kontrol geodesi atau data IGD-nya. Biasanya mas sekalian untuk data GCP dan lain-lain sudah di PPRT, di sumber data. Dan di
peta dasar ini kan pada intinya ada 8 layer ya, ada 6 unsur peta dasar yang diesensi oleh PPRT dan 2 unsur lagi di PBW dan garis pantai, jadi ada 3 pusat. Ini karena 3 pusat ini kadang jadi agak lama asistensinya karena tidak dedicated di satu pusat, karena ada beberapa pusat yang menangani. Kemudian ini tadi ya prosesnya untuk penggunaan ada paling lama selama 10 hari disetujui atau tidak disetujui. Kemudian untuk persetujuan pembuatan, jadi di sini biasanya 5 hari kerja sejak berkas persetujuan dinyatakan lengkap akan dijadwalkan asisten yang akan di apa istilahnya yang akan mendampingi seperti itu. Jadi memang misalkan memang datanya sudah lengkap, sudah langsung dapat dijadwalkan. Ini alur yang tadi sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini ya ada pemeriksaan, misalkan teman-teman melakukan pembuatan, ada pemeriksaan dari unsur rupa bumi, garis pantai dan batas wilayah. Dan setelah masing-masing pusat itu selesai asistensi, istilahnya sudah rekom ya, mungkin rekom di PPRT, rekom di PBW, rekom di PKLP itu ketua tim terpadu bagian pengonsultasi dalam hal ini adalah kampus PPRT atau Pusat Penata Bumi dan Topen akan menerbitkan surat rekomendasi spesifikasi peta dasar. Surat ini akan dikirimkan sebagai nota dinas kepada Deputi IGT di sini. Jadi nanti rekom terakhir yang istilahnya surat keterangan persetujuan pembuatan itu yang mengeluarkan adalah Deputi IGT. Jadi ini yang tanda tangan Deputi IGT atas nota dinas dari Kepala Pusat PPRT. Oke. Di sini akan keluarnya sini ya, di muaranya adalah untuk persetujuan penggunaan IGD ini. Ini adalah data rekom yang digunakan nanti pada saat tahap pralinsek atau linsek atau tahapan lain yang ada di Kementerian ATR seperti itu.